Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan, di antaranya ada mengenai perbandingan jumlah kunjungan wisatawan asing sebelum dan semasa pandemi. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, untuk yang berwarna hijau ini mengindikasikan tingkat kunjungan wisatawan asing yang terjadi pada tahun 2000. Warna kuning ya, yang dilakukan ataupun yang terjadi pada tahun 2019. Sementara yang warna merah adalah untuk kunjungan wisatawan asing pada tahun 2020. Jumlahnya sangat-sangat signifikan. Seperti Anda saksikan untuk bulan Mei saja contohnya, kunjungan wisatawan asing pada tahun 2019 ada di 1,3 juta orang, tapi di tahun 2020 hanya 0,16 juta orang. Dan berikutnya adalah dampak pandemi pada maskapai. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, untuk AirAsia misalnya, karyawan berkurang 46 orang termasuk mengundurkan diri, 328 orang mengalami pemotongan gaji sebesar 50%, 9 orang terkena PHK, dan 872 karyawan dirumahkan. Sementara itu, dampak yang dirasakan oleh Garuda Indonesia merumahkan 800 karyawan dengan status tenaga kontrak dan melakukan PHK terhadap 150 pilot. Lion Air tidak memperpanjang kontrak kepada 2.600 karyawannya. Ya, kembali berbincang dengan Pak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka, Presiden Direktur PT Transnusa Aviation Mandiri, dan juga sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Selamat pagi Pak Ziva. Selamat pagi Pak Bayu, apa kabar Pak? Baik, kabar baik, terima kasih sudah bergabung Pak Ziva. Tadi kita dengan Pak Bayu, saya kemudian sudah berbincang bagaimana sebetulnya stimulus pada awal pandemi kemudian terjadi sampai dengan sekarang sebetulnya pemerintah tetap berikan. Namun diperlukan perluasan ataupun pelebaran jenis-jenis stimulus yang harus diberikan agar kekhawatiran mengenai maskapai nasional yang diprediksikan akan bangkrut dalam waktu dekat ini tidak terjadi. Mengenai penyesuaian stimulus ini Pak Ziva, saya ingin mendapatkan point of view dari Anda. Sebetulnya seberapa cepat kemudian pemerintah melakukan penyesuaian stimulus lah ya, specifically untuk industri transportasi udara. Menurut Anda seperti apa Pak Ziva? Kalau kita bicara stimulus, menurut saya di sini ada dua kategori ya, yaitu stimulus yang bisa berdampak segera atau dalam waktu dekat, tapi juga ada stimulus yang berdampak jangka menengah atau agak panjang. Yang berada di depan mata, yang berdampak sangat dekat itu tentunya adalah pengurangan beban biaya yang dialami oleh para maskapai atau operator transportasi udara. Biaya-biaya yang dialami tentunya banyak berkaitan dengan biaya pihak ketiga, seperti misalnya biaya untuk ground handling, kemudian biaya untuk routing gitu ya, untuk navigasi, kemudian biaya juga untuk pelayanan di bandara dan lain sebagainya. Kebanyakan adalah pihak ketiga. Jadi peringanan biaya-biaya ini saya kira akan sangat membantu. Ya. Namun kalau untuk yang jangka panjangnya, saya kira stimulus berupa sistem kredit atau pengajuan sebuah kredit jangka panjang dari pemerintah khususnya, dan dengan dibantu dengan beberapa institusi keuangan, itu juga sangat membantu sekali. Baik, Pak Bayu, sejauh mana stimulus jangka pendek dan juga jangka panjang ini disampaikan kepada pemerintah dan seberapa intens? Karena ini untuk memastikan kecepatan dari pelebaran stimulus ataupun mungkin penambahan stimulus agar betul-betul dapat dirasakan efektivitasnya, Pak Bayu. Ya baik, memang tidak mudah ya dalam kondisi sekarang di semua negara. Saya lihat stimulus yang sudah dicanangkan di Amerika Serikat, katakanlah waktu itu dengan CARES Act untuk sebuah airline pun tidak berjalan dengan baik, di Australia juga gitu. Jadi memang yang kita harapkan stimulus harus jelas, baik pertama untuk karyawannya. Waktu itu stimulus diberikan untuk bisa tetap mempertahankan karyawannya. Tapi ternyata kan nggak bisa juga, karena ternyata karyawan yang dibutuhkan untuk operasional lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding ukuran semula atau jumlah. Kemudian juga stimulus yang sifatnya berupa jaminan, seperti yang diberikan pemerintah pada Garuda, ya kan juga nggak mudah untuk merealisasinya, ya karena ini kan terkait dengan APBN atau uang taxpayer. Apakah stimulus ini nanti balik lagi atau enggak, seperti itu. Kemudian juga yang paling berat
beban dari maskapai itulah yang sifatnya fixed cost atau biaya tetap. Dengan biaya sewa pesawat, biaya asuransi, kemudian biaya parkir bandara. Jadi harus dipilah-pilah stimulusnya kemana. Seperti tadi saya usulkan mengenai semacam TSO, itu kalau pemerintah memerlukan atau menjamin ketersediaan networking atau jaringan penerbangan tetap tersedia selama pandemi. Tapi di luar itu kan ada seperti yang kita harapkan kalau memang industri airline tidak bisa menahan terjadinya PHK, tentunya stimulus dari pemerintah terhadap karyawan yang kena PHK tadi, gitu kan. Baik. Insentif yang selama ini sudah ada sih, ya melalui kartu prakerja, pelatihan sebagainya. Tapi apakah efektif atau enggak kita belum tahu. Kemudian juga ada supaya beban maskapai pembayaran pajaknya berkurang, khususnya pajak karyawan juga ada penundaan pembayaran PPh 21 untuk karyawan dengan jumlah, tidak semuanya, tapi hanya untuk gaji 40 juta per tahun. Baik, Pak Bayu, perampingan jumlah karyawan ini dilakukan oleh berbagai maskapai lah ya yang ada di Indonesia. Ini sudah dilakukan, namun saya kemudian ingin mendapatkan gambaran seberapa keras kemudian usaha dari maskapai-maskapai ini untuk tidak mengambil ini sebagai opsi. Tapi kemudian yang mau tidak mau sudah diambil dan sudah dilakukan banyak perumahan ataupun PHK yang dilakukan oleh maskapai yang ada di Indonesia. Seberapa intens upayanya supaya ini betul-betul menjadi opsi yang betul-betul terakhir diambil, Pak Bayu? Ya, baik. Jadi karena pandemi krisis saat ini kan berbeda dengan krisis 2008, 98, waktu Land 11 dan sebagainya. Jadi krisis ini adalah krisis kesehatan. Gitu. Jadi kuncinya ya ditemukannya vaksin dan protokol kesehatan. Karena laporan dari IQ terakhir juga ya minat orang untuk bepergian sangat berkurang gitu loh. Pertama takut ketularan, baik itu selama di bandara, antri di bandara, check-in maupun setelah mendarat, dan juga di dalam pesawat. Jangan-jangan orang di samping saya orang yang membawa COVID terpapar, ya. Sehingga demand-nya sangat rendah dan terjadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sehingga ini yang membuat ya airline akhirnya ya nggak bisa menahan kan, biaya tetapnya berjalan terus. Sementara demand-nya sangat lambat sekali kenaikannya. Bahkan ada analis CNBC, Helena Becker, yang baru beberapa hari yang lalu melakukan riset dan salah satunya memprediksi kemungkinan ke depan airline ukurannya akan menjadi lebih kecil. Yeah. Kalau dulu banyak airline besar yang ukurannya ratusan, mungkin nanti nggak ada lagi. Termasuk di Indonesia ya akan terjadi koreksi, mau nggak mau selama pandemi belum kembali ke normal yang tidak. Yang kemungkinan recovery-nya bukan hanya bulanan, tapi tahun. Ya. Ada yang meramal 2 tahun, 3 tahun. Ini kan ukurannya jadi kecil, karena jumlah orang yang bepergian, demand-nya juga rendah. Yeah. Ya, size airline juga akan mengecil. Kalau size airline pesawatnya mengecil, tentu jumlah tenaga kerjanya juga makin sedikit juga dibanding sebelumnya. Saya kira sih itu ya, mendasari. Baik, oke. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Bapak-bapak dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.